Oke, yuk kita balas sesuatu yang fundamental banget. Sebuah pertanyaan besar. Apa iya sains itu benar-benar bisa ngejelasin segalanya? Perjalanan kita kali ini nggak dimulai dari teori yang jelimet, tapi dari sesuatu yang sebenarnya kita alami setiap hari. Kalau kita tanya sains, gimana caranya kita bisa lihat apel yang warnanya merah? Jawabannya tuh jelas banget, runut, langkah demi langkah. Ada cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang mantul, masuk ke mata kita, lalu diubah jadi sinyal listrik ke otak. Selesai. Tapi disinilah letak misterinya. Oke, kita tahu proses fisiknya. Tapi kenapa kita merasakan warna merah itu? Dari mana datangnya pengalaman subjektif melihat warna merah itu? Proses tadi sama sekali nggak ngejelasin itu. Nah, para filsuf punya istilah keren buat pengalaman personal yang subjektif ini, yaitu qualia. Kemerahannya warna merah, rasa perihnya luka, atau indahnya alunan musik. Dan mencoba menjelaskan dari mana datangnya qualia ini, wah, ini yang dikenal sebagai hard problem of consciousness atau masalah sulit kesadaran. Pertanyaan ini, gimana caranya aktivitas otak yang isinya cuma listrik dan kimia bisa berubah jadi pengalaman yang penuh warna dan rasa, udah bikin pusing para pemikir dari dulu. Tapi, jangan-jangan kita selama ini melewatkan sesuatu yang jauh lebih besar? Coba deh kita balik lagi ke contoh apel tadi. Ingat langkah kedua? Cahaya merambat melalui ruang. Kita sering banget nganggap ruang itu ya gitu aja, cuma wadah kosong tempat segala sesuatu terjadi. Kita terima begitu saja. Tapi apa benar sesimpel itu? Gimana kalau persepsi kita tentang ruang itu sendiri, rasa luas, rasa ada di luar sana, sebenarnya adalah bagian dari pengalaman subjektif kita. Sama kayak merah tadi, sebuah qualia yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kalau benar begitu, wah, ini jadi masalah baru yang lebih pelik lagi. Ini yang disebut masalah kesadaran yang lebih sulit. Kenapa? Karena kita jadi nggak bisa pakai ruang buat ngejelasin kesadaran. Lewong ruangnya sendiri ternyata produk dari kesadaran. Jadi muter-muter kan? Jadi, intinya, masalahnya ini lebih dalam dari yang kita kira. Dan untuk memahami batasan dari sebuah penjelasan ilmiah, kita harus paham dulu aturan main dari metode ilmiah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari kacamata filsafat ilmu, sains itu punya definisi dan batasan yang jelas banget. Sains itu basisnya harus empiris, sistematis, objektif, dan bisa diverifikasi siapa aja. Artinya, sains cuma main di wilayah yang bisa kita amati dan kita uji pakai indera. Nah, ini nyambung lagi ke soal warna merah tadi. Sains bisa jelasin mekanismenya, tapi pengalaman subjektif melihat merah, wah itu di luar jangkauan, karena nggak bisa diukur secara objektif oleh orang lain. Di satu sisi, inilah kekuatan terbesar sains. Tapi di sisi lain, ini juga batasan fundamentalnya. Dan ternyata, batasan ini nggak cuma ada di dunia nyata yang kita lihat, tapi juga di dunia yang paling abstrak sekalipun, dunia logika. Betul, bahkan di matematika, bidang yang paling logis dan paling pasti, ternyata ada batasannya juga loh. Dan ini membawa kita ke seorang pemikir jenius yang benar-benar mengubah cara kita memandang sistem formal. Namanya Kurt Gödel. Tahun 1931, waktu umurnya baru 25 tahun, dia nerbitin sebuah tulisan yang benar-benar mengguncang fondasi dunia logika dan matematika. Intinya, Gödel membuktikan sesuatu yang luar biasa. Dalam sistem logika apapun yang cukup kompleks, kayak matematika dasar, pasti akan selalu ada pernyataan yang benar, tapi nggak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya dari dalam sistem itu sendiri. Ini benar-benar bikin kaget para matematikawan waktu itu. Teoremanya menunjukkan dengan jelas bahwa bisa dibuktikan itu nggak sama dengan benar. Ada kebenaran yang beredar di luar jangkauan pembuktian. Ini adalah batas fundamental dari logika itu sendiri. Penemuan ini dampaknya dahsyat banget. Nggak cuma buat matematika, tapi buat sistem apapun yang ngaku bisa ngejelasin segalanya secara lengkap. Termasuk klaim bahwa metode ilmiah bisa menjawab semua pertanyaan. Dan ternyata tantangan ini nggak cuma datang dari dunia logika. Gagasan bahwa ada satu metode ilmiah yang baku dan objektif juga mulai digugat oleh para filsuf ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertama, ada Karl Popper. Dia bilang, sains itu sebenarnya nggak pernah membuktikan sesuatu itu benar. Tugas sains itu justru sebaliknya, membuktikan sebuah teori itu salah. Jadi, kita cuma bisa bikin hipotesis, terus berusaha sekuat tenaga buat menyanggahnya.
Terus ada Thomas Kuhn. Dia bilang kebenaran ilmiah itu tergantung sama paradigma yang lagi berkuasa. Anggap aja kayak kacamata yang dipakai para ilmuwan. Apa yang dianggap rasional dan benar hari ini bisa jadi dianggap salah setelah ada revolusi ilmiah yang mengganti kacamata itu. Dan yang paling ekstrim ada Paul Feyerabend. Dia bilang nggak ada tuh yang namanya satu metode ilmiah yang sakral. Menurut dia, terobosan-terobosan besar seringkali justru terjadi karena ada yang berani melanggar aturan. Slogannya terkenal, anything goes, atau apapun boleh. Jadi, kalau metode ilmiah itu sendiri ternyata nggak sekaku dan seabsolut yang kita kira, kalau kebenaran itu bisa berubah dan metodenya pun beragam, gimana mungkin sains bisa mengklaim jadi satu-satunya jalan untuk menjelaskan segalanya? Nah, ini dia kesimpulan pentingnya. Sains itu alat yang luar biasa hebat. Nggak ada tandingannya buat menjelaskan bagaimana cara kerja dunia fisik. Tapi kalau pertanyaannya udah masuk ke soal mengapa, soal makna, nilai atau tujuan hidup, sains memang bukan alat yang tepat untuk menjawabnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan kita mengakui batas-batas sains ini, apakah itu berarti kita meremehkan kekuatannya? Atau justru sebaliknya? Kita menempatkan sains pada posisinya yang terhormat sebagai salah satu bagian penting dari lanskap pengetahuan manusia yang jauh lebih kaya dan lebih lengkap.